Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasrifi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul udma fi nailil ghufran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil iman amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah di dalam hidup kita berupaya untuk bertolabul ilmi. Dan ini adalah perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada beliau. Karena orang yang menuntut ilmu itu begitu besar pahalanya. Satu saat saja kita belajar menuntut ilmu, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal kita belum pernah dalam hidup kita mungkin mengerjakan sholat sunnah sebanyak itu. Namun orang yang menuntut ilmu itu ada dua bagian. Ada yang mendapatkan pahala saja, ada yang mendapatkan pahala dan manfaat daripada ilmu tersebut. Ada beberapa indikator orang yang mendapatkan ilmu kemudian dia mendapatkan pahala juga. Artinya mendapatkan dua, yaitu mendapatkan pahala juga mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Apa indikatornya? Yang pertama, ziyadatul haya. Semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dalam kehidupan sehari-hari merasa terkontrol dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ziyadatul khauf. Bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia menuntut ilmu, semakin takut kepada Allah, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ziyadatul roja, yaitu berharap, semakin tambah harapannya. Dia menyadari bahwa manusia adalah tempat kesalahan dan kekurangan, tempat dosa dan kesalahan. Namun dia berkeyakinan, dia berharap bahwa seluruh dosa-dosanya nanti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, tentunya ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Setelah kita mendapatkan kebaikan, maka bertambah baik dan bertambah baik terus. Kita mendapatkan harta yang berkah adalah harta yang menghantarkan kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berkah, semakin dia tinggi ilmunya, maka semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan keberkahan itu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa indikasi atau tanda-tanda orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah gina nafsi. Orang yang hatinya merasa cukup. Betapa banyak orang yang hartanya sudah berlimpah ruah. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia hatinya miskin. Orang yang berkah hidupnya, maka dia bisa bersyukur di dalam hatinya. Apa yang diberikan Allah, itulah yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang diberkahi oleh Allah, indikator pertama, ghina nafsi, selalu bersyukur, merasa dirinya ini sudah diberikan nikmat begitu besar. Ada seorang pemuda, dia beribadahnya rajin, tapi dia miskin terus. Kemudian dia melihat tetangganya yang tidak pernah beribadah, kok dia kaya. Kemudian dia datang kepada kiai, "Pak Kiai, kenapa hidupku miskin saja? Sementara orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak istrinya. Sementara saya menikah aja belum. Lantas bagaimana Pak Kiai?" Oke, kalau kamu tidak merasa bersyukur dengan Allah yang berikan kepada kalian semua, kepada kamu terutama, maka saya akan berikan uang 1 miliar dengan catatan satu, aku potong kaki kamu. Ternyata pemuda ini tidak mau. Kalau kamu tidak mau, saya tambahin 5 miliar. Tapi saya coplok kedua mata kamu. Dia pun tidak mau. Ternyata anggota tubuh kita ini adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, termasuk anggota tubuh kita ini,
untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang dirahmati, jadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kasbul halali. Orang yang mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, maka dia selalu mencari nafkah yang halal. Dia mencari terus dan mencari keberkahan di dalam hidupnya dengan memasukkan hal-hal yang dipastikan halal, baik zatnya maupun cara mencari rezeki tersebut. Jadi dia tidak semuanya dimasukkan ke dalam perutnya. Ada seleksi sebelum makanan itu masuk ke dalam perutnya. Karena orang yang memasukkan makanan walaupun sedikit, maka sholatnya, maka doa-doanya selama 40 hari ketika makanan itu haram, dia tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah libasut taqwa. Orang yang berkah hidupnya, sepanjang kehidupannya dia selalu membingkai hidupnya, membingkai keluarganya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendidik anak-anaknya, dia menjaga istrinya, menjaga semua keluarganya supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sidqullah, yaitu yakin akan janji Allah. Dia tidak ragu-ragu bahwa barang siapa yang beramal soleh, dia akan mendapatkan surga. Barang siapa yang beramal salah, maka dia akan mendapatkan neraka. Mudah-mudahan kuliah singkat ini akan menjadikan diri kita semangat di dalam menuntut ilmu, kemudian mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut, kemudian kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Dan semoga kita semua diberikan badan yang sehat, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang berkah, kemudian kita semua nanti meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.